Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 1% lebih ke angka 5.105. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang terlihat masih gagal break dari resisten kuatnya. Apakah saham-saham ini masih bisa di hold atau sebaiknya take profit dulu? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama yang akan saya analisa hari ini adalah saham HMSP. Saham HMSP pada perdagangan hari ini ditutup turun 3% lebih ke harga 1.520. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu ini HMSP masih berusaha untuk naik menembus resisten di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1.575. Dan selama dari Senin sampai Kamis hari ini bisa kita lihat selalu dekat dengan garis EMA 50 tapi masih gagal, dan hari ini terkonfirmasi HMSP gagal break dari resisten di EMA 50 ini. Untuk supportnya jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 1.500. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai bergerak sideways. Jadi yang sebelumnya bergerak naik saat ini mulai bergerak datar. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 3% ini. Dari data broker summary, bisa teman-teman lihat hari ini bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat hari ini asing mulai melakukan distribusi. Bisa teman-teman lihat setelah satu minggu terakhir ini asing terus melakukan akumulasi, hari ini asing melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, teman-teman harus hati-hati. Apabila dalam satu minggu ke depan HMSP gagal bertahan di atas harga 1.500, maka HMSP akan mulai bergerak turun kembali dan berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di harga 1.400. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham HMSP di sekitar harga daerah sini 1.400 sampai 1.450, pertimbangkan untuk take profit apabila HMSP gagal bertahan di atas harga 1.500. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini HMSP berada dekat di antara support dan resisten, teman-teman sebaiknya tunggu HMSP berhasil break dari garis EMA 50 baru entry, atau tunggu di sekitar harga 1.400. Karena apabila teman-teman beli di sekitar harga 1.500 dan HMSP berhasil rebound, jarak support dan resisten lumayan dekat. Jadi bisa saja teman-teman baru entry dekat dengan resisten langsung turun menembus support yang teman-teman beli di harga 1.500. Selanjutnya saya akan menganalisa saham SMRA. Saham SMRA pada perdagangan hari ini ditutup turun 4% lebih ke harga 620. Bisa kita lihat di grafik, hari ini SMRA juga terlihat masih gagal break dari resisten kuatnya di EMA 150. Untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 630. Jadi telah 3 kali berarti sampai hari ini SMRA selalu turun saat menyentuh garis resisten kuat ini. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan sebenarnya apabila kita lihat saham SMRA dalam satu minggu terakhir ini sudah terus melanjutkan kenaikan. Jadi wajar sebenarnya hari ini SMRA turun. Cuma memang penurunan hari ini lumayan dalam. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hampir 5% ini. Dari data broker summary, teman-teman bisa lihat hari ini bandar masih melakukan sedikit akumulasi. Jadi walaupun turun 4% lebih, bandar tidak melakukan distribusi, malah melakukan akumulasi. Walaupun jumlahnya tidak besar. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing juga malah masuk melakukan akumulasi. Teman-teman bisa lihat dari data pergerakan asing, selama 2 minggu terakhir ini asing terus melakukan distribusi dan hari ini terlihat masuk dengan jumlah lumayan. Jadi dari data yang kita dapat, saham SMRA masih ada peluang untuk turun
menuju daerah support di EMA 50. Jadi masih ada peluang untuk turun mendekati atau menyentuh garis support di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 585. Untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham SMRA di bawah garis EMA 50 atau di sekitar harga 500-an, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena penurunan ini menurut saya masih wajar. Dan hari ini bandar dan asing juga malah melakukan akumulasi. Sedangkan untuk teman-teman yang membeli saham SMRA di sekitar garis EMA 50 ini, di sekitar harga 600 atau 585 ke atas, pertimbangkan untuk take profit dulu apabila besok SMRA masih melanjutkan penurunan. Jadi sebaiknya take profit dulu, setelah itu tunggu SMRA turun menyentuh garis support di EMA 50 dan rebound, baru teman-teman entry kembali. Berikutnya saya menganalisa saham ASII. Saham ASII pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 4.740. Bisa kita lihat di grafik, saham ASII juga terlihat masih gagal break dari garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 4.800. Jadi setiap kali mendekati garis EMA 50, ASII selalu turun. Dan saat ini memang selama 1 bulan terakhir masih bergerak sideways. Untuk supportnya bisa kita lihat saat ini berada di sekitar harga 4.600. Dan untuk support berikutnya di harga 4.500. Jadi memang secara range masih pendek semua, masih dekat semua, dan memang saat ini ASII juga masih bergerak sideways. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary, teman-teman bisa lihat bandar juga masih melakukan sedikit akumulasi. Jadi pada saat penurunan ini, bandar malah melakukan akumulasi. Dan asing juga hari ini malah terlihat melakukan akumulasi. Dan teman-teman bisa lihat 2 hari terakhir ini, asing mulai masuk membeli saham ini. Walaupun jumlahnya masih kecil apabila kita bandingkan dengan distribusi yang telah dilakukan dalam 1 bulan terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, sampai ASII masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Jadi masih ada peluang untuk turun kembali menuju support di harga 4.600. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di sekitar harga 4.500-an atau harga 4.600, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena masih bergerak sideways dan bertahan di atas daerah support kuat ini, masih ada peluang ASII untuk mulai rebound dan menembus daerah support di EMA 50 dan melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 5.022. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham WSKT. Saham WSKT pada perdagangan hari ini ditutup turun 3% lebih ke harga 690. Bisa kita lihat di grafik, 1 minggu terakhir ini kenaikan WSKT sangat tinggi dan sudah naik di atas 20%. Jadi sebelumnya bergerak sideways dan berada di bawah garis EMA 50, setelah menyentuh daerah support di harga 480, bisa kita lihat mulai bergerak sideways dan langsung naik tinggi menembus resisten di EMA 50. Setelah menembus resisten di EMA 50, WSKT masih lanjut naik. Dan bisa kita lihat di posisi ini kemarin berhasil naik menyentuh garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 745. Setelah berhasil menyentuh garis EMA 150 ini terlihat memang WSKT gagal break dan mulai turun. Di bentuk candle ini memang kurang bagus karena ada pola shooting star yang menandakan adanya reversal trend dari yang uptrend, ada peluang untuk bergerak downtrend kembali, atau yang bergerak naik akan mulai turun kembali dengan ada pola candle ini. Dan hari ini bisa kita lihat WSKT mulai turun kembali. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary, teman-teman bisa lihat bandar masih melakukan akumulasi. Jadi walaupun penurunan hampir 4%, bandar masih melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing juga masih melakukan akumulasi. Bisa teman-teman lihat
1 minggu ini asing masih terus masuk membeli saham WSKT. Walaupun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi intinya asing mulai masuk membeli saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, WSKT memang masih ada peluang untuk turun kembali menuju support di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 600. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham WSKT di bawah garis EMA 50 atau di bawah harga 600, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena saat ini teman-teman bisa lihat walaupun masih gagal break dari resisten kuat di EMA 150, secara tren sudah mulai adanya reversal trend. Yang sebelumnya bergerak downtrend, saat ini mulai mengarah ke atas. Walaupun minggu depan mulai turun menuju daerah support di EMA 50, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini, WSKT masih akan bergerak sideways cenderung uptrend. Jadi masih ada peluang untuk rebound dari garis EMA 50 dan berusaha untuk break kembali di garis EMA 150 ini. Jadi untuk yang teman-teman yang beli di bawah harga 600 masih bisa hold apabila tujuannya memang mau trading jangka menengah atau jangka panjang. Sedangkan untuk teman-teman yang baru membeli saham WSKT saat break dari garis EMA 50 ini, bisa mempertimbangkan untuk take profit apabila besok WSKT masih melanjutkan penurunan. Jadi apabila besok masih lanjut turun, bisa take profit dulu dan tunggu kembali di garis support di EMA 50. Saat terlihat rebound, baru teman-teman entry kembali. Jadi untuk 1 minggu ke depan masih ada peluang untuk turun, tapi untuk 1-2 bulan ke depan saya lihat WSKT peluangnya masih bagus untuk minimal naik kembali ke garis EMA 150. Dan apabila garis EMA 150 ini berhasil di break oleh WSKT, maka WSKT akan mulai uptrend untuk jangka pendek. Dan ada peluang untuk naik minimal ke harga 1000. Tapi ingat, ini kalau terkonfirmasi break, baru ada peluang ke harga 1000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.